Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Najwa dari Zara akan menjelaskan mengenai proses tentang mengenai destilasi. Yang pertama akan dijelaskan dalam untuk mengambil sumber dari pengolahan minyak bumi itu kita harus menggunakan sebuah kapal pengabor, di mana kapalnya itu harus tahu dulu titik keberadaan sumber minyak bumi yang paling banyak. Misalnya di titik sini. Kalau di titik sini, berarti si kapalnya itu harus disesuaikan dengan titik yang berada untuk dalam sumbernya minyak bumi. Nah, si kapalnya ini nanti kalau udah tahu nih titiknya itu di sini sumber minyak bumi paling banyak yang berpotensi paling besar, dia akan menurunkan sebuah pengeboran sampai dengan kedalaman 3 sampai 4 km. Lalu kalau misalnya sudah bertemu dengan sumber pengolahan minyak minyak tersebut masih dengan keadaan minyak mentah. Nah, lalu disedotlah dari pipa yang pengeboran itu ke atas. Lalu dia akan ada tersendiri hasil minyak mentah ini yang hasil dari pengeboran kapal tersebut. Nah, minyak mentah ini lalu akan dikeluarkan ke dalam sebuah pipa yang lebih besar, di mana di sini itu akan terjadinya pemanasan. Yang tadinya minyak mentah ini berbentuk fast cair, maka akan berubah menjadi fast gas. Nah, lalu dia dialirkan nih ke dalam destilasi bertingkat ini. Di destilasi bertingkat ini, kalau misalnya yang paling bawah itu suhunya paling tinggi, ya paling panas. Terus kalau misalnya yang ke atas itu paling dingin, paling rendah. Nah, sampai bahkan bisa kurang dari 0 derajat Celcius. Nah, nanti kalau misalnya di tahap ini itu bakal ada tahap kayak begini. Jadi misalnya di tahap pelunas atau oli. Nah, di tahap misalnya di tahap sini ya. Kalau misalnya di tahap sini itu, misalnya tadi kan berubahnya bentuk gas. Nah, ini gas yang biru ini termasuk gas. Gasnya tersebut kalau di 150 derajat dia akan berubah menjadi cair lagi. Kalau misalnya masih ada sisa gasnya lagi, nah ini bisa dilanjutkan ke tingkat selanjutnya. Misalnya di tingkat bensin yang kurang dari 350 derajat. Nanti di situ dia akan berubah menjadi cair. Lalu gas ini akan terus mensisa sampai dia berlanjut ke tahap tingkat selanjutnya sampai pada titik puncak destilasi bertingkat ini. Nanti ada bagian-bagiannya. Lalu dia akan setelah terbagi semua sesuai dengan fraksi-fraksi titik didihnya, dia akan dialirkan ke dalam sebuah pipa yang kayak buat bensin. Nah, itu tahap pertama. Tahap kedua itu ada tahap sekunder. Jadi pertama itu ada cracking, yaitu di mana proses pemecahan molekul hidrokarbon yang tadinya besar berubah menjadi ukuran yang lebih kecil. Yang kedua itu ada tahap reforming. Tahap reforming ini merupakan tahap yang tadinya fraksi molekul ini itu ukurannya mutunya jelek, itu bisa menjadi ukuran yang lebih baik atau mutunya lebih baik. Nah, terus yang ketiga itu ada tahap alkilasi. Tahap alkilasi merupakan tahap penambahan atom C pada suatu molekul fraksi sehingga dia dapat lebih panjang atau lebih bercabang. Yang keempat itu ada tahap polimerasi. Tahap polimerasi merupakan penggabungan dari suatu molekul-molekul yang kecil menjadi suatu molekul yang lebih besar. Lalu di tahap kelima itu ada tahap namanya treating. Tahap treating ini merupakan tahap pemurnian minyak bumi yang sudah diolah tadi. Nah, tahap pemurnian minyak bumi ini dengan mengimanilisasi bahan pengotor yang ada di dalamnya itu dalam pengolahan supaya lebih murni gitu minyak buminya dan bisa disiapkan untuk dijual gitu sebagai bahan pembakar lain. Dan terakhir itu adalah tahap blending. Tahap blending merupakan penambahan zat aditif seperti TNL atau MTBE yang biasanya digunakan pada bensin kayak Pertamina kayak gitu, dan bisa menambahkan kayak tingginya suatu oktan dalam bensin itu berbeda-beda. Dan selanjutnya kedua untuk hasil dari fraksi-fraksi minyak bumi ini akan dijelaskan oleh Najwa. Ya baik, jadi setelah proses dari tadi pengeboran dalam laut, kemudian dimasukkan kepada ini, nah ini merupakan adalah kondensor namanya.
Nah, setelah dari kondenser dialirkan kepada menara destilasi. Di sini ada beberapa tingkatan. Tingkatan warna ini dia mempengaruhi suhu di dalam tingkatan tersebut. Jadi, semakin bawah warnanya semakin merah itu menandakan tingkatan suhu yang sangat tinggi atau sangat panas. Semakin tinggi berarti suhunya hampir mendekati dingin. Nah, di sini ada suhu kurang dari 25 derajat Celcius. Nah, biasanya di dalam menara destilasi tingkat pertama paling atas ini itu biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah gas LPG. Yang sering mungkin di rumahnya setiap hari ada gas LPG. Nah, itu merupakan petroleum gas. Selanjutnya, pada tahap kedua menara destilasi itu suhunya kurang dari 60 derajat sampai 180 derajat. Nah, ini biasanya digunakan untuk nafta. Nah, nafta itu sebagai zat-zat kimia atau bahan-bahan kimia yang biasa digunakan pada proses-proses tertentu. Nah, pada tingkatan ketiga yaitu suhunya lebih dari 25 derajat sampai 60 derajat. Nah, di sini itu adalah gasolin atau yang tadi seperti Zahra jelaskan, yaitu adanya pertama, solar. Nah, itu dari tingkatan menara destilasi ketiga ini. Selanjutnya, tingkatan menara destilasi yang keempat yaitu suhu 180 derajat sampai 220 derajat atau biasa disebut dengan parafin. Nah, parafin juga bisa diubah atau diolah menjadi aftur. Aftur adalah salah satu bahan bakar dari pesawat udara. Nah, di sini ada gambar pesawat. Nah, bahan bakar pesawat itu adalah aftur yang berasal dari parafin yang kemudian diolah lebih lanjut. Selanjutnya, tahap kelima yaitu di sini suhunya 220 derajat sampai 250 derajat, yaitu diesel atau biasa digunakan untuk bahan bakar mobil-mobil tertentu atau mobil-mobil pengangkut yang berat seperti truk, kayak gitu. Bisa juga bus. Dan tahapan selanjutnya yaitu pada suhu 300 derajat sampai 350. Nah, di sini biasanya pada tahapan menara ini biasanya digunakan untuk oli yang biasa digunakan pada kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya di sini ada full oil. Nah, full oil itu bisa juga bahan bakar kapal air, itu bisa menggunakan full oil pada derajat dari 90 derajat sampai 300 derajat. Dan pada terakhir di sini 350 derajat lebih, yaitu adanya bitumen. Nah, bitumen ini adalah salah satu dari bahan dasar pembuatan aspal atau jalan yang biasa kita lalui sehari-hari. Nah, kenapa sih mungkin teman-teman nanya ada dua tempat atau ada dua menara? Di sini ada kondensor, di sini ada menara destilasi. Jadi dalam kondensor itu nanti akan ada etanol. Nah, etanol yang menguap ini hanya menyisakan kandungan alkoholnya saja. Semakin tinggi kadar etanol, maka semakin rendah suhu yang ada di dalam menara destilasi ini. Jadi di sini kita mengibaratkan menara destilasi ada di pinggir pesisir pantai. Karena apa? Karena bahan baku utamanya yaitu dari laut, kapal yang biasa disinggah di pelabuhan. Baik, sekian penjelasan dari kami mengenai destilasi bertingkat fraksi minyak bumi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.